Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Creativers. Hari ini kita bersama Bos Tahu lagi. Disponsori oleh kopi Starling. Serba keliling. Sehat Pak Farhan, sehat? Alhamdulillah. Aduh Pak Arya sehat. Kemana aja Pak Arya? Saya hari ini nggak ada jadwal, cuma jadwal di sini aja, di SMK aja nih. Pak Farhan gimana, sehat? Habis dari mana? Alhamdulillah biasa. Habis panggilan. Wah, mantap. Ada potongan manajemen biasa Ada 20%. Nanti kalau misalkan mau pada hubungin beliau bisa lewat saya. Sudah jelas manajemennya ada di saya soalnya ya. Mahal, potongannya mahal. Potongannya mahal. Hari ini jadi saksi menjadi manajemen saya. Kalau perlu tahu juga lewat saya juga bisa sebagai manajernya. Ini CEO-nya. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme. Itu tahu supply kemana aja Pak? Salah mau bukan supply sih sebenarnya Pak. Kalau tahu kan usaha orang tua, bukan usaha saya sebenarnya kalau tahu Pak. Jadi kalau pabrik tahunya itu berdiri tahun 97. Saya lahir dong 97. Tahun 97 tuh. Sebenarnya awal mulanya tahu itu saya umur 7 tahun. Saya dulunya ngambil dulu ke pabrik yang di Cicurug. Setelah lama udah itu yang jualannya banyak, yang ngambilnya banyak. Tanya bahasa sekarang mah reseller dulu. Oh, reseller dulu cuma kan affiliate lah. Iya, affiliate dulu. Iya. Karena memang kebutuhannya banyak, terus yang ngambilnya banyak, pedagangnya banyak. Zaman dulu tuh pedagang tuh bisa nyampe ratusan. Pedagang tahu tuh akhirnya inilah punya modal, mungkin orang tua saya sedikit-sedikit bikin bangunan, bikin pabrik tahu. Tahun 97 tuh berdiri pabrik tahu. Dulu itu targetnya itu memang kita tuh pedagang asongan, sampai sekarang pun masih pedagang asongan. Masih pedagang asongan ke pasar. Kalau dulu pure pedagang asongan. Dulu itu paling ramai itu stasiun Bogor. Stasiun Bogor itu zaman dulu itu sampai kita tuh pedagang itu harus beli rompi untuk jualan di dalam. Ada rompi kalau zaman Iya, sebelum zona. Saya suka lihat tuh asongan yang pakai rompi gitu. Pakai rompi itu jadi memang itu terdata oleh pihak stasiun. Jadi lumayan tuh zaman itu beli rompinya aja lumayan mahal. Jadi kita beli rompi. Jadi supaya bisa dagang di dalam zaman itu, wah bisa dibilang sih istilahnya masa-masa kemasan lah. Tahun 297 sampai tahun 2000 berapa gitu. Sebelum PT KAI diberes-beres lah ya. Iya. Kan zaman dulu mah boleh yang dagang di dalam. Kalau sekarang kan udah nggak boleh. Nah, itu masa-masa enaknya jualan. Nah, ini menarik nih. Produksi tahu berarti ya, produksi. Biar kita tahu nih ilmu juga nih. Produksi tahu gitu plus minusnya gimana sih Pak? Plus minusnya itu kalau tahu itu sebenarnya kan skalanya bukan skala besar sebetulnya, bukan pabrik disebutnya sebenarnya. Kalau di kita itu UMKM disebut pengrajin. Pengrajin tahu, ada pengrajin tempe. Sebenarnya menurut saya kalau dari segi ekonomi, nah kebetulan saya dosen ekonomi juga ya. Dari segi ekonomi itu lebih dibanding dengan usaha-usaha yang contoh misalkan franchise ya, waralaba. Jualan tahu itu, tahu tempe itu menurut saya sampai sekarang pun masih worth it. Masih bagus gitu. Kenapa? Karena tahu ini merupakan kebutuhan primer. Oh iya. Karena dari mana? Protein paling tinggi adalah dari tahu dengan harga yang murah. Bisa dijual di mana aja. Kalau misalkan kita di mana bisa kita temuin di jalan pada saat macet. Bisa kita temuin di toko-toko sekarang ada tahu Yes, ada tahu Sumedang yang dipakai bongsang. Iya. Ada juga di pasar. Nah, itu kalau dari segi ekonomi juga sampai sekarang sih masih. Kalau misalnya kita mau berusaha itu, pastikan usaha kita itu menjadi produk yang memang menjadi kebutuhan. Agar apa? Agar pada saat ekonomi sulit itu masih bisa tetap bertahan. Seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar keinginan. Nggak ikut tren. Ya betul. Jadi lagian kan kalau tahu nggak habis tergerus zaman Pak. Nah betul ya, karena itu karena kebutuhan. Tidak ada yang menggantikan. Kecuali ada terobosan baru pengganti tahu, tapi kan sampai sekarang belum ada. Ya dari zaman Cina juga tofu kan sampai sekarang masih gitu-gitu aja. Cuman ya kelemahannya adalah jarang pabrik tahu itu yang memang skalanya sampai manufaktur, sampai perusahaannya PT gitu. Itu jarang. Karena memang prosesnya itu berbeda pada saat kita menggunakan teknologi dengan pada saat kita menggunakan tradisional, itu hasilnya akan berbeda. Sekarang kan banyak nih
pabrik tahu yang menggunakan uap dengan proses yang semi otomatis. Nah, hasilnya itu rasanya tidak akan sama dengan yang pada saat kita menggunakan dengan teknik tradisional, karena dari segi suhu dan lain-lain berbeda, prosesnya berbeda. Gitu. Ya, jadi itu teman-teman tentang pengrajin tahu. Ternyata kan selama ini yang kita konsumsi kita nggak tahu di balik makanan khususnya tahu yang kita konsumsi ada proses apa aja yang dilalui oleh para pengrajin. Ini Pak, coba terakhir deh tips. Ini kan sekalian sekarang kan zamannya ekonomi kreatif. Ini buat generasi-generasi yang sekarang ya, Gen Z, Gen Alpha, generasi sandwich dan lain apa banyak sekarang, banyak gen-gennya gitu. Biar mereka tuh berani untuk memulai gitu Pak. Berani untuk memulai, pertama gini, generasi Gen Z itu kan sekarang itu isunya itu lebih ke mental health ya. Jadi pada saat sekali mereka ngalamin kegagalan, mereka itu suka gampang nyerah, katanya seperti itu. Tapi juga banyak juga sih yang memang Gen Z ini yang kuat untuk menghadapinya. Menurut saya sih, yang pertama, kalau mau berwirausaha, cari usaha yang memang lahir atau muncul dari ide yang dekat dengan diri kalian sendiri. Jadi jangan terlalu jauh. Kalau misalkan terlalu jauh, akhirnya nanti hanya berupa konsep saja. Kalau misalkan memang dekat dengan diri kalian sendiri, itu biasanya usahanya itu gampang untuk dilakukan. Karena kalau misalkan yang paling sulitnya itu adalah untuk memulai. Ya, dan mempertahankannya nanti. Nah, dimulai aja dulu, jangan dulu berpikir bahwasanya usaha itu harus selalu dengan modal yang besar. Jangan juga selalu teriming-iming dengan konten-konten yang istilahnya suka bilang, wah ini main kripto, main apa, boleh, tapi ya jangan selalu mengandalkan hal yang tersebut. Yang kedua, saya seneng tuh kalau misalkan baca-baca yang usaha itu, tahu Theo Derek ya? Theo Derek. Nah, dia kan konsepnya itu kan realistis ya. Nah, seperti itu. Untuk yang mau memulai dengan modal pas-pasan, pastikan dulu kira-kiranya kalian itu budgetnya cukup apa tidak. Kalau misalkan kira-kira belum cukup, kalau kalian lagi kerja aja dulu. Usahanya dimatangkan terlebih dahulu, karena pada saat gagal, mungkin kalau orang lain bilang gagal coba lagi. Tapi kalau misalkan memang budget kalian hanya segitu-gitu aja, dengan modal pas-pasan, pada saat gagal, apanya yang mau dicoba lagi, modal lagi udah habis. Jadi lebih baik matangkan konsepnya, cari pasarnya, makanya carinya yang lebih dekat dengan diri kalian sendiri. Kalau misalnya sudah dekat dengan diri kalian sendiri, insya Allah jalannya akan terbuka. Gitu. Yang kedua ini saya setuju Pak, karena kan kadang saya sama istri juga nih, apalagi bulan Ramadan suka bikin catering kecil-kecilan tuh, chicken katsu, dengan konsep yang memang konsep sedekah dalam usaha, artinya tidak berpatokan terhadap kita untungnya harus berapa persen, yang penting cukup. Kalau ternyata memang dari sekian banyak usaha yang pernah saya coba sama istri, yang ini nih yang paling dekat dengan diri saya sama istri. Karena apa? Karena saya sama istri dua-duanya sama-sama pengajar. Marketnya ada sekolah. Nah gitu, pasarnya. Yang saya tangkap dua hal tadi. Yang pertama tekad kuat, yang kedua modal juga harus kuat. Dalam artian kuat itu bukan berarti harus banyak. Menyesuaikan dan memang kira-kira sudah bisa berjalan. Laku misalkan modal 10.000, laku jadi 13.000, worth it. Tapi kalau misalkan punya modalnya 1 juta tapi lakunya cuma 500.000, mending jangan. Betul. Ya, makasih banyak Pak Arya. Oke, siap. Ini ternyata ilmu saya juga kan bisa diterapkan nih di rumah nih sama istri buat marketing. Ya pokoknya itu segitu dulu dari kami berdua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti ditunggu konten selanjutnya mau ngebahas tentang apa. See you. Jangan lupa think kreatif with Napala Kreatif.